Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya. Dan yang kita hormati Dr. Ahmad Jauhari dan juga Ibu Dr. Ayu Wulandari dan tim riset dari Kementerian Hibah Bima ya, yang hari ini kami akan presentasikan hasil produk yang telah kita buat kepada teman-teman mahasiswa semua yang nanti akan dijelaskan, yang akan dijabarkan oleh saudari Berlin dan Opi. Dan hasil riset ini telah kita publikasikan di jurnal internasional bereputasi tinggi Scopus Q2 yang hari ini kita akan presentasikan dan nanti akan kita hak ciptakan gitu ya. Jadi nanti teman-teman silakan menyimak saja. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi sebuah masukan teman-teman terutama yang sudah di semester-semester akhir nih ya. Yang masih bingung nanti skripsinya apa. Nah, ini mungkin bisa menjadi bagian informasi untuk seperti ini kalau untuk pengembangan media teknologi untuk pembelajaran. Nah, ini adalah pengembangan untuk implementasi kurikulum Merdeka dalam PL5 untuk sekolah dasar. Dan untuk mempersingkat waktu, silakan kepada Saudari Berlin dan Opi untuk mempresentasikan produk yang sudah dibuat. Dipersilakan. Masih di mute ya, Berlin, Opi. Iya Pak, bisa kita mulai Pak. Iya, silakan. Oke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman dan kepada Bapak Ibu dosen, di sini kami akan menjelaskan nih bagaimana tentang tutorial penggunaan produk Nirpot dengan konten P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mungkin di sini teman-teman sudah tidak asing lagi nih dengan kata P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tapi mungkin di sini teman-teman masih banyak yang belum tahu nih tentang aplikasi Nirpot. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu aplikasi Nirpot. Jadi, aplikasi Nirpot itu salah satu platform ruang pembelajaran yang menghadirkan interaksi antara guru dan siswa. Jadi, guru itu bisa membuat sebuah presentasi yang berisikan gambar, teks, video, bahkan kuis untuk dimainkan bersama. Jadi, di aplikasi Nirpot ini, kita bisa memasukkan fitur-fitur menjadi satu gitu. Contohnya, misalkan file PDF menjadi satu. Terus, file ebook. Lalu video juga bisa dimasukkan menjadi satu kesatuan di dalam aplikasi Nearpod. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan nih teman-teman, saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat teman-teman share screen-nya? Ya, sudah. Oke. Oke, yang pertama, teman-teman harus pastikan nih internet di laptop atau di handphone teman-teman ini sudah tersambung dengan internet yang jaringannya itu stabil. Karena Nearpod ini jika jaringannya tidak stabil, dia tidak akan bekerja dengan maksimal. Jadi, teman-teman pastikan dulu bahwa laptop atau handphone teman-teman itu sudah tersambung internet. Nah, kalian bisa buka aplikasi Pramban, lalu teman-teman bisa masuk ke webnya saja. Jadi gini teman-teman, aplikasi Nearpod ini sebenarnya bisa teman-teman download di Play Store, tapi yang lebih menariknya, kita bisa buka aplikasi Nearpod ini melalui webnya saja. Jadi kita bisa
langsung masuk aja ke webnya. Kurang error gini. Oke, bentar teman-teman. Nah, teman-teman langsung, jika teman-teman klik websitenya https://nerpod.com, teman-teman langsung diarahkan ke laman seperti yang ada pada share screen ini. Jadi, teman-teman sudah terlihat ya di sini laman dari Nirpod. Nah, di sini kita bisa memperhatikan ada kotak yang berwarna merah dan hijau yang bertuliskan students dan teacher. Jadi, untuk murid dan guru masuknya itu berbeda, teman-teman. Untuk murid, kita memerlukan kode untuk bisa mengakses materinya. Tapi untuk guru, kita bisa langsung login aja untuk bisa mengakses materinya atau bisa mengedit materinya. Misalkan kita sebagai guru, kita langsung login. Nah, dari situ teman-teman langsung masuk aja dengan Google. Nah, maka tampilan Nearpod-nya akan seperti ini, teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman ini sebagai murid, kita masuknya lewat kotak yang merah tadi, yang sebagai murid. Nah, di sini kita bisa memasukkan kode, teman-teman. Jadi, kode ini bisa didapatkan dari guru yang share kodenya tersebut. Nah, ini kita sudah mendapatkan kode, dan kita langsung masuk aja, teman-teman. Nah, sebagai guru, kode ini bisa berubah, teman-teman, jika teman-teman itu mengedit ulang materinya. Jadi, kalau teman-teman sudah share kodenya, dipastikan teman-teman tidak usah mengedit-edit materinya, karena nanti kode yang bakal di-share itu bakalan berubah. Dan kode ini bisa berubah dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi, teman-teman kalau udah 1 bulan, alangkah baiknya kita cek kembali apakah kodenya ini sudah berubah atau belum. Nah, sebagai murid di sini kita langsung bisa nih, kita masukkan full name dan nickname atau nama panggilan teman-teman. Nah, kita join aja, maka langsung kita masuk ke materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ovi. Oke, selanjutnya, karena ini udah masuk ke materinya, ini bisa disebut sebagai cover dari materi tersebut. Karena kita kan tadi mau bahas tentang P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jadi ini covernya dulu, biar kesannya, biar muridnya penasaran nih, apa itu P5 gitu, ayo simak. Gitu. Jadi nggak langsung masuk ke materinya, tapi kita bisa kasih covernya dulu. Sementara untuk covernya ini bisa dibuat di aplikasi lain, misalnya seperti Canva gitu, atau bantuan aplikasi edit yang lainnya. Biar tampilan itu lebih menarik gitu kan. Lanjut. Jadi untuk lanjut ke materi berikutnya, kita bisa klik ada tanda panah biru di sebelah kanan di layar. Itu untuk next, sedangkan yang sebelah kiri tanda panahnya itu untuk ke slide sebelumnya gitu. Kita pencet next nih. Nah, berikutnya udah muncul materinya. Judulnya itu kerangka kurikulum. Ini bentuknya slideshow, jadi dia bisa bergulir ke bawah gitu. Kalau misalnya kita mau next ke halaman berikutnya, kita tinggal klik aja nih. Ini kan halaman pertama. Kita bisa klik halaman kedua, terus atau halaman ketiga. Nah, dan seterusnya sampai halaman terakhir. Sedangkan untuk materi ini, tentang kerangka kurikulum ini, dia ada 19 sub slide. Jadi ini slide terakhirnya.
Dan pada materi ini itu menjelaskan tentang kerangka kurikulum gitu. Eh, Kerangka kurikulum ini membahas mengenai materi penerapan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak dan tahapan-tahapan dalam mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tuh. Jadi kalau udah selesai kita membaca sampai slide terakhir, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Bisa diklik next yang ini. Nah, selanjutnya berbeda dengan slide sebelumnya, tampilan sebelumnya. Kalau tadi itu kan dia berbentuk tertulis gitu, bacaan. Kalau misalnya slide yang ini berupa video. Kenapa fitur Nearpod ini memberikan fitur penampil video? Karena agar si penerima materinya ini tidak hanya mendapatkan materi dari bahan tertulis aja gitu. Jadi bisa dengan video ini. Nah, sedangkan video ini kan berjudul Apa itu P5? Tentunya itu menjelaskan tentang pengertian P5, definisi P5, terus elemen-elemen yang ada di dalam P5 gitu. Jadi si penerima materi eh, dapat menyaksikan materi itu tidak hanya dengan tertulis saja gitu. Baik teman-teman. Oke, saya akan sedikit menambahkan tentang slide yang video di sini. Jadi biasanya pada aplikasi lain jika kita ingin memasukkan video, kita mengunduh dulu nih di YouTube, baru kita masukkan ke aplikasi tersebut. Tapi menariknya di aplikasi Nearpod ini, jika kita ingin memasukkan video, kita tidak perlu mengunduh teman-teman. Karena aplikasi Nearpod ini terhubung langsung ke YouTube atau ke Google. Jadi teman-teman tinggal ketik aja link yang teman-teman punya atau judul dari video tersebut. Lalu videonya akan langsung muncul di aplikasi Nearpod. Makanya yang sudah dihimbau tadi di awal bahwa internet yang teman-teman gunakan itu harus stabil karena yaitu tadi aplikasi Nearpod ini langsung terakses ke YouTube atau Google. Gitu teman-teman. Nah, untuk slide berikutnya, di sini ada e-book yang berbentuk PDF. Jadi, fitur di Nearpod ini menerima semua bentuk file apapun itu. Jadi, kalau bahan untuk presentasi teman-teman itu berbentuk PowerPoint, PDF, video, itu bisa menjadi satu kesatuan di aplikasi Nearpod. Karena fitur-fitur Nearpod-nya itu banyak banget, teman-teman. Nah, contohnya di sini e-book berjudul Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka. Nah, e-book ini itu memberikan gambaran prinsip-prinsip mengenai kegiatan proyek yang disertai pertanyaan pemantik untuk membantu guru dalam mengembangkan alur berpikir proyek dan budaya kerja. Jadi, bisa memperkuat kompetensi profil pelajar Pancasila. Nah, misalnya nih, budaya sekolah itu seperti apa sih yang mendukung proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Lalu di dalam e-book ini terdapat pembahasan tentang bagaimana mendesain proyek mulai dari perencanaan, lalu mulai dari alokasi waktu, terus membentuk tim untuk fasilitas proyek, dan lain-lain. Nah, slide berikutnya, di sini juga masih ada e-book tentang panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Jadi gini teman-teman, untuk aplikasi Nearpod ini, kita tidak perlu mengedit ulang dari bahan yang sudah kita buat. Jadi kalau misalkan teman-teman mau memasukkan PDF atau PPT, kita langsung masukkan aja ke Nearpod tanpa kita harus mengedit ulang. Oke, slide berikutnya. Nah, slide berikutnya di sini terlihat seperti tampilan PowerPoint, tampilan PPT pada umumnya, teman-teman. Tapi di sini ini sebenarnya adalah fitur dari Nearpod itu sendiri. Nah, di sini ada tema utama P5 untuk SD. Nah, di sini ada 6 tema
utama P5 untuk SD. Nah, teman-teman perlu kita lihat di sini juga ada sebuah gambar, di mana gambar ini kita tidak perlu mengunduh ke Google. Jadi, jika teman-teman ingin mengunduh gambarnya tersebut, teman-teman seperti YouTube tadi, kita tinggal ketikkan saja kata dari gambar tersebut, maka akan langsung muncul di aplikasi Nearpod. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot untuk mengunduh. Hal ini juga membuat kita semakin efektif nih untuk saat mengedit media pembelajaran. Oke, selanjutnya ada slide materi yang terakhir. Ini berjudul Merayakan Keragaman. Ini merupakan salah satu panduan proyek penguatan profil Pancasila. Jadi seperti yang tadi, kalau yang tadi itu kan bentuknya e-book, kalau ini PowerPoint gitu. Jadi PowerPoint-nya udah dibikin dari aplikasi lain, misalkan Canva itu bisa, lalu tinggal dimasukkan ke aplikasi Nearpod ini. Jadi dia menjadi satu kesatuan sama yang lain. Nah ini tampilannya seperti PowerPoint sama, tapi bedanya filenya udah bentuk jadi PDF gitu. Jadi untuk dimasukkan ke Nearpod itu dia nggak akan berantakan gitu. Nah, untuk selanjutnya, nah karena sudah habis materinya, ini tampilan terakhir dari Nearpod-nya. Kalau misalnya kita klik tab to start over, nanti dia akan kembali ke tampilan awal. Nah, jadi akan muncul tampilan yang awalnya dari untuk menulis nama ini. Mungkin sekian dari penjelasan kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Dikembalikan lagi kepada Pak Arum Patayan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Berlin dan Opi. Kita beri pause, Bapak Ibu, teman-teman semua. Semoga hasil riset R&D yang kita kembangkan semoga bermanfaat ya, baik nanti untuk materinya untuk guru-guru, siswa-siswi di sekolah dasar di seluruh Indonesia dan juga teman-teman. Oke, baik. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.